Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama kami, ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep. Mas Pak Marvin. Iya, Kang Asep, ini sepertinya KPK kembali menunjukkan taringnya kali ini ya. Tidak tanggung-tanggung, ada kurang lebih 25 orang yang diamankan gitu dalam operasi tangkap tangan. Apa pandangan Anda melihat tentunya tiba-tiba begitu hari Rabu, kemudian secara masif begitu di KKP? Ya, saya pikir ini kan kejadian bukan hari ini yang terjadi. Ini kejadian istilahnya Gus, lobby lobster ini kan sudah sekian tahun yang lamanya. Cuma terhenti ketika kementerian sebelumnya karena ada kebijakan peraturan kementerian yang melarang bagaimana ekspor impor lobster dibatasi. Tapi kan permainan dari pengusaha dan penguasa yang kebetulan mungkin bisa tergoda dan atau permainan rezim sebelumnya atau dalam arti di birokrasi sebelumnya dan ini diulang. Kita bersyukur ternyata KPK menunjukkan taringnya. Tapi saya pikir catatan penting dari kejadian ini adalah bagaimana publik, terutama media harus mengawal kejadian ini. Jangan sampai berulang di ujungnya nanti ya hanya pepesan kosong atau harapan. Tapi saya pikir dengan penangkapan kejadian di bandara itu, ya itu tidak sembarangan. Saya yakin KPK kalau OTT itu kan sekarang izin Dewan Pengawas. Saya pikir Dewan Pengawas mengetahui bahwa ini memang udah di dalam tanda petik ya sudah diincar sebelumnya. Nah, karena ya, apalagi kalau kita membaca beberapa media satu tabloid satu majalah tertentu ya itu kan dalam memuat bagaimana permainan lobster ini. Tapi saya pikir orang udah tahu bahwa bagaimana lobby pengusaha dan penguasa di lobster ini telah terjadi. Apalagi sebelumnya sudah ada penangkapan pejabat-pejabat sebelumnya. Dan apalagi yang lebih penting ya di bandara yang bersangkutan baru datang. Saya kira tidak sembarangan. Walaupun penangkapan berlaku 1/24 jam, tapi saya pikir perlakuan terhadap seorang petinggi kan tidak mungkin semudah itu kalau KPK tidak punya bukti permulaan yang cukup. Artinya apa? Yang tidak ini ketika kejadian ini sekarang KPK menunjukkan taringnya, saya pikir ini harus ditunjukkan oleh KPK bahwa masyarakat masih berharap KPK dan KPK masih punya nyali dan punya taring siapapun yang akan dihadapinya. Tapi yang lebih penting lagi dari itu semuanya, ya tolong kepercayaan masyarakat ketika kepercayaan telah menurun KPK menangkap seorang petinggi, kita juga tidak berharap ada petinggi tertangkap karena kita tidak menginginkan itu. Tapi kalau yang tertangkap karena urusan lobby lobster, ya saya kira kita mengerikan sekali negara ini. Tapi saya kira tidak, saya tahu persis gitu kan bahwa ini harus dibuka seterang-terangnya. Oke, tentunya ini kita juga melihat suatu hal yang sangat mengejutkan begitu Kang ya. Apalagi dalam segi pidana pun ini kemudian langsung 25 orang begitu diamankan. Kemudian ada lagi kemudian ya kasus yang cukup besar, kemudian bebannya cukup berat juga seperti ini. Sebelumnya apakah ini pernah kemudian melanda di kementerian serupa sebenarnya Kang? Iya, dulu kan juga ada kejadian di kementerian ini kan, tapi kan saya pikir kan mereka tidak pernah kapok. Tapi untuk lobster ini kan menarik perhatian karena kebijakan menteri sebelumnya ini kan dilarang ya dalam petik ya, hanya dibatasi terserah. Tapi kan sekarang benih-benih itu kan diungkapkan ya. Bahkan saya sering katakan, saya 5 atau 6 tahun lalu ketika saya ngajar di KPK, ya tindak pidana di laut, bagaimana kejahatan perikanan di laut sudah saya ungkapkan juga. Itu saya kira teman-teman di Remhanas tahu. Saya ada jadi dikatakan di media lain, saya katakan saya akan pasang status ketika saya mengatakan bagaimana permainan kejahatan tindak pidana di laut dan sekarang dibuka. Ini menyangkut ya sekali tadi ya nilainya sangat besar dan ini yang sangat-sangat tinggi, ternyata juga menyangkut pejabat tinggi terenggut gitu kan. Kalau ini sampai benar-benar memalukan sekali kan dan menyakitkan bagi masyarakat yang sebenarnya diingatkan oleh menteri sebelumnya, kenapa harus diulang gitu kan dengan dalih tadi gitu kan, yang kita udah tahu lah minggu ini kan lagi ramai tuh ngebahas bagaimana permainan lobster itu. Tapi saya kira ya KPK udah ngikutin lah nampaknya kalau sekarang dia menjemputnya di bandara gitu. Dan ini tidak hanya 1-2, makanya yang tertangkap banyak. Itu saya katakan kan penguasa dan pengusaha lobby lobster itu tidak 1-2, dan itu banyak gitu kan. Menurut Anda ini bisa lebih dari 25 orang berarti yang akan diperiksa? Ya, saya pikir mungkin yang lebih tahu setelah 5 tahun ini kan lebih tahu permainannya ya pejabat-pejabat di situ atau Ibu Susi. Ibu Susi lebih paham harus berkata, karena Ibu Susi harus juga cerita lah gitu kan, harus dibuka gitu. Jadi ini ada kepentingan tertentu ya entah penentu kebijakan, entah yang mengambil kebijakan atau yang bisa mempengaruhi kebijakan sehingga permainan ini diulang lagi ketika ada kesempatan gitu. Karena kesempatan ini ternyata
ya mengerikan sekali ya, KPK bisa menangkap banyak begitu yang kita selama ini masyarakat boleh katakan turun kepercayaan, tidak berharap ada kejadian, tidak berharap dalam arti memang kita juga tidak berharap ada koruptor ya, kita juga tidak berharap ada OTT. Tapi kalau sekarang OTT-nya menyangkut begitu banyak di kementerian yang sama dan diulang lagi, dan dulu pernah ada kejadian ya, sekarang diulang lagi ya, dan itu tingkatnya sama-sama pejabat tinggi, kita ngeri gitu kan. Tapi yang lebih penting bagi saya, tadi saya katakan, bagaimana sekarang media monitor terus, jangan sampai ini nanti ya berhenti seperti ada kejadian yang lalu ya, kita tahu sendiri kan, hilang nggak jelas sampai sekarang. Nah sekarang kalau ini sampai tidak diikuti, kita percaya sama media ya, terutama Metro dan beberapa media-media lainnya. Tapi kan harus terus detik demi detik harus diikuti. Kalau nggak diikutin, saya khawatir. Tapi kita percayalah, kita percayakan kepada KPK, dan saya kira Dewan Pengawas juga akan mengawasi. Nggak mungkin Dewan Pengawas mengizinkan OTT kalau nggak ada permohonan untuk OTT. Oke, artinya kita melihat di sini cukup masif yang melibatkan, dikatakan pejabat-pejabat begitu ya. Padahal ini merupakan inti begitu di dalam birokrasi sebuah kementerian begitu. Artinya ini bisa dilakukan kemudian rombak besar-besaran begitu untuk kemudian benar-benar menyelidiki terkait dengan kasus dugaan ini. Ya, yang penting pertama gini, ini kan ada bagaimana berkelindannya menyatunya kepentingan pengusaha dan pengusaha di bidang lobster, satu itu. Yang lebih parah ini kan ketika kementerian ini sudah dibenahi, jangan main-main soal lobster, ada kebijakan lobster, diulang lagi ya. Nah, ketika ini masih main-main, ini kan keterlaluan gitu kan. Dan sudah keputusannya sudah dirubah lagi, ya, karena udah tahu mungkin nilainya sangat besar, yang berarti membahayakan keberlanjutan. Segerakan benih-benih itu jangan sampai hilang demi anak cucu kita, tapi masih sempet gitu. Tapi saya kira minggu-minggu terakhir ini kan beberapa media kan meramaikan bagaimana permainan lobster ini kan, apalah bicara keuntungan ya atau berkelanjutan. Saya masih ingat kemarin tuh boleh saksi katanya anak-anak mahasiswa saya di Unpad, saya ngajar ini ya, menerangkan, sebenarnya anak-anak Unpad mendengar saya lagi kuliah ini, saya kaget juga, malah kena OTT gitu kan, karena pilihan berkelanjutan atau dapat harga gitu kan. Nah kalau kita berkelanjutan harusnya kan berhenti, tapi ketika ada kebijakan yang sekarang dengan mudah ya dibuka itu, dan itu ternyata menyangkut pengusaha dan penguasa, birokrasi, dan ya begitulah itu ya. Harus terangkat, kita bersyukur KPK memunculkan taringnya, dan dia memang harus dibuka terang-terangnya. Kalau nggak dibuka terang-terangnya, saya khawatir ya. Dan dia harus, kalau disebut orang begitu banyak tadi yang tertangkap ya, apalagi yang menyangkut petinggi-petinggi dan juga pengusaha-pengusaha nanti misalkan terbuka ternama, saya kira jangan berhenti dong ya, karena Pak publik mendengarkan dan melihat dan mengawal. Kembali kepada pengetahuan kepada masyarakat nih Kang Asep, kiranya potensi pasal pidana apa yang bisa dikenakan jika memang terbukti betul terjadi adanya penyelewengan tersebut? Nah, yang jelas kalau KPK ini jelas korupsinya, di situ ada sesuatu yang diterima atau dijanjikan kan. Nah ini pasal-pasal suap ini akan kena korupsinya, negara dirugikan, itu pasti jelas tindak pidana korupsi. Tindak pidana perencanaan di situ. Tapi lebih berat ancaman lalu korupsi. Kalau KPK mengambil alih, yang jelas tindak pidana korupsi. Nah, cuman sebelum itu juga mungkin akan diselusuri lebih jauh yang selama ini kita keluhkan, jangan-jangan juga sudah jauh banyak ya pencucian uangnya. Uangnya ngalir kemana-mana kan. Kalau lihat berita sekarang, kita ngikutin detik demi detik sekarang, ternyata juga ada lingkungan dalam orang-orang terdekat kan, jangan-jangan terdekat kecipratan. Nah kalau kecipratan, prinsip pencucian uang, kemana uang mengalir kan, jangan-jangan uang udah mengalir beberapa bulan atau beberapa tahun ini kemana siapa saja. Jadi KPK harus buka terang-terang. Jadi tidak berhenti di pasal-pasal kerugian negara atau pasal-pasal suap ya, tapi juga pasal-pasal uang mengalir, yaitu pasal-pasal pencucian uang ya. Dan korporasi, jangan lupa. Nah, kalau itu menyangkut perusahaan, korporasinya harus kena nanti ya, beberapa korporasinya. Ya. Baik. Kang Asep, kita nantikan tentunya seperti apa ya pernyataan langsung dari pihak KPK, melihat seperti apa tentunya mengenai kejadian yang mengejutkan kita di hari Rabu pagi ini. Terima kasih Kang Asep, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV kali ini.